Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjara rayah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu, maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantung itu, sehingga baik anggur maupun kantungnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, jawaban Yesus kepada orang-orang yang bertanya kepadanya mengapa para muridnya tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi, tentu saja bukanlah jawaban yang mesti dimengerti secara harafiah begitu saja. Tetapi dari jawaban Yesus kita bisa mengerti bahwa ternyata praktek kesalehan seperti puasa bukanlah sekedar praktek yang harus dilakukan begitu saja tanpa motivasi yang jelas dan mendalam. Yesus hanya mengatakan bahwa ada saatnya memang harus berpuasa, tetapi ketika pengantin ada bersama-sama, tentu saja siapapun yang bersama dengan sang pengantin tidak perlu berpuasa karena suasananya bukanlah suasana untuk berpuasa. Itu mengatakan bahwa di dalam kebersamaan dengan Yesus, para murid tidak perlu bersedih. Sebaliknya mereka mesti dengan bergembira menyambut sang mempelai itu dan hidup bersama di dalam sukacita dengannya. Puasa tentu saja sesuatu yang perlu ketika orang ingin membangun sikap pertobatan dalam konteks zamannya. Ketika para murid bersama dengan Yesus, artinya mereka sudah berjumpa dengan sang mempelai, sang Mesias yang memang datang untuk memberikan keselamatan, untuk membuka hati dan mengundang mereka untuk bersama-sama dengan Dia. Maka jawaban Yesus adalah jawaban yang sekaligus sebenarnya mengajak orang untuk mencari siapa dan bagaimana ketika orang berhadapan dengan Yesus. Ketika orang menyadari siapa Yesus
dan membangun sikap yang benar, maka tentu saja hati itu mesti dibuka dan menerima kehadirannya. Bukan soal puasanya, bukan juga soal ulah kesalehan sebagaimana tradisi, tetapi bagaimana hati terbuka pada kehadiran Yesus dan menyambut pengajarannya, membuka hati untuk mendengarkan dan menuruti firman-Nya. Dan itu yang lebih penting daripada sekedar misalnya praktek berpuasa yang tidak jelas motivasinya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, juga atas segala macam praktek keagamaan yang kerap kali kita lakukan, kita mencari, mendalami motivasi yang benar, agar segala sesuatu yang kita lakukan dan kita anggap sebagai praktek kesalehan bukan hanya sekedar karena kita mungkin terbiasa, bukan juga karena mungkin sesuatu aturan yang mengharuskan, tetapi lebih dari itu kita sampai pada sikap yang paling mendalam, yaitu bahwa semua praktek keagamaan apapun bentuknya semoga semakin justru mengarahkan kita kepada Allah, memperdalam hati kita pada relasi yang lebih erat dengan Allah, dan bukan sekedar pada tindakan-tindakan lahiriah karena sekedar menaati aturan atau sekedar misalnya karena harus begini atau harus begitu. Tuhan yang hadir mendatangkan kegembiraan, dan karena itu membutuhkan hati yang gembira dan sukacita juga untuk menyambutnya.